Di hariku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Sembah Kau Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Ku sembah Kau Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Ku sembah Kau Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Tuhan hadir di bait kudus-Nya saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan senang hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran-Nya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya
hanya kemuliaan-Mu. Tuhan hadir di bait kudus-Nya saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran-Nya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Tuhan hadir di bait kudus-Nya saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran-Nya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu.
hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhi, melawat kami. Hadirat-Mu menyembuhkan, hadirat-Mu memulihkan. Engkau lawat kami, jamah kami. Oleh kuasa-Mu, oleh anugerah-Mu, Kau membebaskan. Haleluya. Engkau Tuhan yang mulia, tiada seperti-Mu Yesus. Kau yang berkuasa, Kau yang memberkati kami. Hadirat-Mu melawat kami. Setiap yang sakit disembuhkan, yang berduka dihiburkan, yang hilang pengharapan menemukan pengharapan hanya dalam-Mu Tuhan. Yang kekurangan saat ini, Tuhan Engkau mencukupkan. Yang sakit saat ini, sakit oleh pandemi COVID-19, Tuhan kuasa-Mu yang membebaskan, yang melepaskan. Karena hadirat-Mu yang hadir, hadirat-Mu yang berkuasa, kami percaya kuasa-Mu, kami percaya jamahan-Mu. Haleluya. Jamahan tangan-Mu, hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu Bapa. Hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat
kudus-Mu penuhi baitku, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Shalom jemaat Tuhan, kita bersyukur pagi hari ini kita masih boleh lagi berbakti bersama-sama di dalam talian. Marilah kita berdoa supaya Tuhan terus menguatkan dan memberikan kita kekuatan baru. Dan berdoa jugalah agar firman yang kita dengar hari ini dapat menguatkan, menghiburkan, dan memulihkan serta memerdekakan kita. Marilah kita berdoa. Bapa, kami berterima kasih atas hari ini. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang bekerja di tengah-tengah kami pada hari ini dan di mana saja kami berada ketika siaran ini kami ikuti. Kami berdoa, biarlah Roh Tuhan bekerja di tengah-tengah kami, bahkan dalam hati kami, agar kami yang mengikuti firman ini, kebaktian ini, mendengar firman-Mu, bertumbuh dan berbuah, dan menghasilkan buah sampai 100 kali lipat. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Yang percaya bersama katakan amin. Jemaah yang dikasihi Tuhan, Tuhan beserta kamu. Saya gembira apabila mereka berkata kepada saya, hai, marilah kita menyanyi kepada Tuhan. Allah itu Roh. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Mari bersama doa untuk kesucian. Bersama kita katakan, ya Allah yang Maha Kuasa, semua hati manusia terbuka di hadapan Tuhan. Semua keinginannya diketahui oleh-Mu, dan daripada-Mu tiada rahasia yang tersembunyi. Sucikanlah niat hati kami dengan ilham Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh mengasihi-Mu dengan sempurna, dan memuliakan nama-Mu yang kudus dengan selayaknya. Melalui Kristus Tuhan kami. Amin. Pujian gloria bersama. Kemuliaan kepada Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera kepada umat-Nya di bumi. Tuhan Allah Raja di sorga, Allah dan Bapa yang maha kuasa. Kami menyembah Engkau, kami bersyukur kepadamu. Kami memuji Engkau sebab kemuliaan-Mu. Tuhan Yesus Kristus, anak tunggal Bapa, Tuhan Allah, domba Allah yang menanggung dosa dunia. Kasihanilah kami, Engkau yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Terimalah doa kami. Tuhan sajalah yang kudus, Engkau sajalah Tuhan, Engkau sajalah yang maha tinggi. Yesus Kristus dengan Roh Kudus, dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Mari kita naikkan puji-pujian, sorak-sorai kemuliaan, mengagungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Kemuliaan bagi-Mu, hormat, kuasa, dan keagungan. Megahkan Yesus, pujilah nama Tuhan, haleluya. Mari kita sama-sama katakan, pujilah Tuhan, hai jiwa-jiwa. Pujilah nama-Nya yang kudus. Pujilah Tuhan, hai bangsa-bangsa. Tinggi dan agungkan nama-Nya. Tutup dosa Dia hapuskan, kuasa iblis dikalahkan. Dia mati selamatkan kita, bersama solatkan megahkan Yesus dengan panji-panji-Mu
lebih dari segalanya. Mari tinggikan Yesus, karena Dialah Tuhan Raja. Kami tinggikan Engkau, Raja segala raja. Pujilah Tuhan, hai jiwa-jiwa. Pujilah namanya yang kudus, amin. Pujilah Tuhan, hai bangsa-bangsa. Tinggi dan agungkan namanya. Untuk dosa Dia hapuskan, kuasa iblis dikalahkan, Dia mati selamatkan kita. Megahkan Yesus dengan panji-panjimu, serukan namanya dengan sorak-sorai, karena kasih setianya lebih dari segalanya. Mari tinggikan Yesus, karena Dialah Tuhan. Bersama kita katakan, megahkan Yesus dengan panji-panjimu, serukan namanya dengan sorak-sorai, karena kasih setianya lebih dari segalanya. Mari tinggikan Yesus, karena Dialah Tuhan. Megahkan Yesus dengan panji-panjimu, serukan namanya dengan sorak-sorai, karena kasih setianya lebih dari segalanya. Mari tinggikan Yesus, karena Dialah Tuhan. Mari tinggikan Yesus, karena Dialah Tuhan. Mari tinggikan Yesus, karena Dialah Tuhan Raja. Kami tinggikan karena Engkau Raja, Kau terang dan kekuatan kami. Ini kerinduan kami. Tiada sepertimu. Satu hal yang ku pinta, ini yang ku ingin, berada dekatmu, saksikan kemurahanmu. Satu hal yang ku tahu, ini yang ku ingini, menikmati kasih di dalam anugerah-Mu. Tuhan adalah terangku, penuntun hidupku. Kau buatku hidup di dalam rencana-Mu. Tiada ku takut, tiada ku gentar, bersama dengan-Mu yang aku percaya. Hanya Yesus yang kami percaya, hanya Yesus kami rindu bersama-Mu. Satu hal ku pinta, ini yang ku ingini, berada dekat-Mu, saksikan kemurahan-Mu. Satu hal yang ku tahu, ini yang ku ingini, menikmati kasih di dalam anugerah-Mu. Tuhan adalah terangku,
penuntun hidupku. Kau buatku hidup di dalam rencanamu. Tiada ku takut, tiada ku gentar. Bersama denganmu yang aku percaya. Tuhan adalah terangku, penuntun hidupku. Kau buatku hidup di dalam rencanamu. Tiada ku takut, tiada ku gentar. Bersama denganmu yang aku percaya. Bersamamu ku lewati segalanya. Hanya Kau Yesus yang ku percaya. Haleluya, kemuliaan bagimu Allah yang setia. Tiada sepertimu, tak terukur kasih-Mu Bapa. Karena tiada Allah lain yang seperti Engkau. Dengan segenap hati, segenap jiwa kami memuji-Mu. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu.
Yesus. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Kami memuji Engkau Yesus. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah. Jadikanku indah dan semakin indah. Jadikanku indah dan semakin indah bagimu. Ya Tuhan, Kau menjadikan kami indah. Kau menukarkan ratapan menjadi puji-pujian. Kau memindahkan kami dari kegelapan kepada terang-Mu yang ajaib. Yesus, Engkau berarti. Yesus, Engkau berharga dalam hidup kami. Tiada seperti-Mu. Kau yang mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih di atas kasih-Mu, di atas anugerah-Mu dan berkat-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagi kami. Haleluya. Yesus, segalanya. Mari bersama kita katakan untuk doa hari ini. Tuhan Allah, pelindung semua orang yang percaya kepadamu. Tanpa Engkau tidak ada sesuatu yang kuat, tidak ada sesuatu yang kudus. Tambahkan serta gandakan rahmat-Mu kepada kami, supaya dengan Engkau sebagai pemerintah dan pemimpin kami akan memenuhi hal-hal yang fana dan akhirnya tidak kehilangan perkara yang kekal. Perkenankanlah ini, ya Bapa Surgawi, demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Pembacaan pertama diambil daripada Perjanjian Lama, Mazmur 45 ayat 1 hingga 2 disambung kepada ayat ke-6 hingga 9. Ayat pertama, untuk pemimpin biduan menurut lagu Bunga Bakung dari Bani Korah, nyanyian pengajaran, nyanyian kasih. Hatiku meluap dengan kata-kata indah, aku hendak menyampaikan sajaku kepada Raja. Lidahku ialah pena seorang juru tulis yang mahir. Ayat ke-6, anak-anak panamu tajam menebus jantung musuh raja, bangsa-bangsa jatuh di bawah kakimu. Takhtamu kepunyaan Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan, sebab itu Allah, Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan melebihi teman-teman sekutumu. Segala pakaianmu berbau mur, gaharu, dan cendana. Dari istana gading, permainan kecapi menyukakan engkau.
Demikianlah firman Tuhan. Injil Kudus daripada Tuhan kita Yesus Kristus menurut Markus pasal 1, pasal 7 ayat 1 hingga 8, disambung ayat 14 hingga 15 dan 21 hingga 23. Bersama, kemuliaan kepadamu Tuhan Yesus. Ayat yang pertama. Pada suatu kali serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan berkakas-berkakas tembaga. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepadanya, "Mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tapi makan dengan tangan najis?" Jawabnya kepada mereka, "Benarlah membuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan dan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Ayat 14. Lalu Yesus memanggil lagi orang banyak dan berkata kepada mereka, "Kamu semua dengarlah kepadaku dan camkanlah. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seorang tidak dapat menajiskannya, tapi apa yang keluar dari seorang itulah yang menajiskannya." Ayat 21. Sebab dari dalam, dari hati orang, timbul segala pikiran jahat, pencabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Inilah Injil Kristus. Mari kita tunduk kepala dan persiapkan hati kita, roh kita untuk mendengar firman Tuhan pagi ini. Bapa di sorga, kami bersyukur sekali lagi karena pada hari ini kami dapat berkumpul bersama sanak keluarga, anak-anak di rumah masing-masing kami untuk beribadah bersama-sama. Sambil sekarang ini akan mendengar penyampaian firman Tuhan. Kiranya Tuhan urapi penyampaian firman Tuhan ini menjadi berkat kekuatan bagi kami dan akan menggenapkan dan menyempurnakan pekerjaan Tuhan di dalam hidup kami masing-masing sesuai dengan kebenaran dan rancangan Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan, kami berdoa semuanya ini di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Selamat pagi sekali lagi saudara dan saudara sekalian, Shalom. Semoga Tuhan memberkati kita melalui ibadah kita, kebaktian kita pada pagi ini. Dan waktu sekarang ini kita mau mendengar penyampaian firman Tuhan yang diambil daripada bacaan Injil yang telah dibacakan kepada kita sebentar tadi. Dan tema kita minggu ini adalah hatinya jauh daripadaku. Ini diambil daripada ayat yang ke-6 di dalam pembacaan Injil itu sebentar tadi. Ayat yang ke-6 di sini berbunyi, jawabnya, Yesus menjawab ya. Jawabnya kepada mereka, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya,
padahal hatinya jauh daripadaku. Jadi itu tema kita, hatinya jauh daripadaku. Mari kita tanya dulu diri kita sendiri, saudara. Dalam keadaan yang seperti ini, di manakah hatimu berada? Di manakah hati kita berada? Saya percaya, saya yakin sebagai umat Tuhan, dalam apapun keadaan kita, hati kita masih dekat berpaut pada Yesus Kristus. Tetapi kalau kita lihat pembacaan itu sebentar tadi, hal ini tidaklah begitu bagi mereka, orang-orang Farisi itu, orang-orang ahli Taurat itu. Bagi mereka Yesus kata, hatinya jauh daripadaku, jauh daripada Tuhan Yesus. Jadi pagi ini saudara kita anjurkan tema ini, hatinya jauh. Jauh dari siapa? Jauh dari Tuhan, jauh dari Yesus Kristus. Nah, kalau kita ada peluang, sila baca keseluruhan Markus pasal 7 ini. Kamu akan dapati bahwa Markus pasal 7 ini ada dua bahagian. Bahagian yang pertama itu yang kita lihat terus hari ini. Bagian yang pertama, bagian yang separuh pertama itu, bahagian ini menjadi tumpuan kita hari ini dengan tema ini. Hatinya jauh daripada Tuhan. Nah, dalam cerita ini dikatakan, saudara, ada sekumpulan orang-orang Farisi. Ini kumpulan agama, kumpulan agamawi. Orang-orang Farisi dan juga ahli Taurat. Mereka dari Yerusalem, mereka pergi bertemu dengan Yesus. Kita tidak tahulah apa tujuan mereka bertemu dengan Tuhan Yesus. Mungkin mau mengerti lebih banyak, mendengar lebih banyak. Tetapi ternyata saudara di sini, bila mereka sampai ke tempat di mana Yesus berada dan sedang mengajar, mereka memperhatikan bahwa murid-muridnya gelagat murid-muridnya makan dengan tangan yang dikatakan kotor, najis. Dan pada pandangan agamawi ini, mereka ini tidak menghormati peraturan yang diturunkan oleh nenek moyang mereka. Dan mereka bertanya kepada Yesus, mengapa murid-muridmu tidak menghormati upacara agama kita? Mengapa mereka makan dengan tangan yang tidak dibasuh? Dan kita akan lihat kemudian, saudara, apa maksud mereka itu? Kumpulan agamawi ini, apa maksud mereka kalau makan dengan tangan yang tidak dibasuh? Kita akan lihat kemudian. Tetapi disinilah letaknya, saudara. Kumpulan agama ini menolak Yesus semata-mata karena mereka melihat Yesus ini dan khususnya murid-murid Yesus ini tidak menghormati budaya, adat, tata cara, upacara yang diturunkan oleh nenek moyang mereka. Atas alasan itu, hati mereka jauh dari Tuhan, menolak Tuhan. Jadi ini adalah pertembungan di antara budaya dengan Kristus. Bagaimana dengan kamu, saudara? Adakah hatimu jauh dari Kristus karena kamu mempertahankan budaya dan tradisi kita? Saudara dan sekalian, memang ada banyak bahagian dalam tradisi kita ini yang bagus. Tetapi kalau dia bercanggah dengan kebenaran firman Tuhan, kita mesti berani untuk dapat menunjukkan bahagian mana yang bercanggah itu.
Nah, dalam cerita ini saudara, dalam pembacaan Injil ini, saya mau tanya kamu lagi ya. Jadi bagaimana kalau kamu sendiri, orang-orang yang kamu sayang itu, bagaimana kalau hati mereka jauh daripada kamu? Apa perasaanmu? Di sini dalam cerita ini saudara, Yesus sangat kecewa dengan mereka. Dan dia memetik firman Tuhan dari kitab Yesaya. Dan sebahagiannya itu kita sudah lihat tadi. Mereka memuliakan aku dengan bibirnya, tetapi hakikatnya, hatinya jauh daripadaku, kata Tuhan Yesus. Jadi inilah cabarannya bagi kita hari ini saudara. Dari tema ini, hatinya jauh daripadaku. Kisah pertembungan, pertentangan antara budaya dan Kristus. Dan apa akibatnya saudara? Apa akibatnya kalau ini berlaku? Jadi mari kita lihat petikan ini. Kita bercakap tentang hatinya jauh daripadaku. Karena ada halangan tradisi budaya yang dipertahankan, yang mau ditonggakkan, tetapi berlawanan pula dengan kebenaran Yesus Kristus. Jadi pada pagi ini saudara, ada 3 perkara dalam hidup kita yang menjadi mangsa kalau kebenaran Tuhan itu diturunkan taktanya. Dan di sebaliknya tradisi itu pula diangkat setinggi-tingginya. Ada 3 akibatnya di dalam hidup kita yang menjadi mangsanya kalau pengajaran manusia itu diangkat mengatasi kebenaran firman Tuhan. Pikirkan dalam budaya kita sendiri. Apakah bahagian budaya kita yang bertentangan dengan firman Tuhan? Kita mesti lihat itu. Kemudian kita akan lihat juga tentang cabarannya itu. Hatinya jauh dari Tuhan. Nah, 3 bahagian yang kita mau lihat pagi ini saudara, yang menjadi mangsa kalau kita tidak mengangkat kebenaran firman Tuhan. Dan di sebaliknya pula kita membenarkan tuntutan tradisi itu mengatasi kebenaran firman Tuhan. Ada 3 perkara yang kita mau sentuh yang menjadi mangsa akibat itu. Yang pertama itu saudara adalah di dalam halnya penyembahan kita. Kalau tradisi itu bercanggah dengan firman Tuhan dan kita angkat dia mengatasi kebenaran firman Tuhan, ibadah kita, penyembahan kita menjadi mangsa. Dalam cerita ini, ayat pilihan kita ini, kita baca dari ayat 6 sampai ayat 8. Jawabnya, Yesus jawabnya kepada mereka, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma atau sia-sia, percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Jadi inilah perkara ini, kalau kita ringkaskan, maksudnya kalau perintah Allah kita abaikan dan perintah manusia kita pegang. Perintah manusia itu adalah seperti budaya lah, seperti peraturan lah, seperti tradisi lah. Kalau itu yang kita pegang dan kita abaikan kebenaran firman Tuhan, yang menjadi mangsa adalah ibadah kita. Ibadah kita menjadi munafik, kata Tuhan Yesus.
Orang-orang yang seperti itu munafik, kata Tuhan Yesus. Mereka memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Ibadah kita, penyembahan kita, hidup rohani kita, hubungan kita dengan Tuhan munafik dan sia-sia. Pada suatu hari nanti, kalau kita berhadapan dengan Tuhan, Yesus berkata, ramai orang akan berseru-seru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Tapi mereka tidak memasuki kerajaan Allah. Kenapa? Karena selama hidupnya dia tidak berpegang kepada firman Tuhan. Dia berpegang kepada pengajaran manusia. Saudara dan saudara sekalian, yang menjadi alasan bagi kumpulan agamawi ini mempertikaikan Yesus dan pengajarannya adalah semata-mata karena murid-muridnya mereka perhatikan, mereka makan dengan tangan yang tidak dibasuh. Jadi apa artinya tangan yang tidak dibasuh? Tak kalah murid-murid Yesus itu yang sekarang pikiran mereka sudah dijernihkan oleh kebenaran firman Tuhan. Tak kalah mereka ini mengabaikan kebersihan pribadi mereka. Takkanlah mereka ini mau memberikan contoh yang jahat kepada orang-orang yang adalah sasaran mereka untuk masuk dalam kerajaan Allah. Mestilah mereka ini juga diasuh dari kecil supaya mereka mengamalkan kesehatan pribadi. Sebelum makan, basuh tangan. Dalam musim-musim pandemik sekarang ini, kita banyak sekali diperingatkan. Sebelum keluar rumah, pakai masker, pakai pelitup muka, cuci tangan kerap kali. Kalau bolehlah, kata ketua pengarah kesehatan kita, jangan keluar dari rumah. Kalau boleh, jangan keluar. Kalau keluar pun, patuhilah SOP. Kalau kita tidak patuhi SOP kita, maka virus ini akan terus menyerang kita dalam beberapa ketika sahaja. Ini saudara adalah satu perkara kesehatan pribadi yang sangat bagus kita amalkan. Baru-baru ini saya ke Sandakan dan saya masuk di kedai makan, boleh makan ya. Tetapi pemilik kedai itu adalah kenalan kami, kenalan keluarga kami. Kami sangat kenal dengan dia. Dan waktu saya keluar dari kedai itu, saya bergegas untuk mengenakan saya punya mask pelitup muka selepas makan. Dia sempat lagi ingatkan kepada saya, pakai Reverend, pakai. Bahaya katanya, pakai. Aku bilang terima kasih lah karena memperingatkan saya. Tapi saya memang pakai pelitup muka. Itu kesehatan yang harus kita amalkan. Semua orang tahu dan saling memberitahu. Kita yang di Gading ini sekarang pun, ini adalah amalan yang lebih perlu lagi kita harus amalkan. Kita tunggulah 2 minggu akan datang ini. Kita akan keluar daripada keadaan kita. Kepada Anda yang di luar, sudah tentunya lah nasihat ini juga adalah untuk kita. Bebaskan telupit ini daripada pandemik ini. Tapi kita kembali kepada cerita ini saudara. Jadi takkanlah murid-murid Yesus ini yang sudah dewasa ini, takkanlah mereka mengabaikan kesehatan dan kebersihan pribadi. Mesti mereka cuci tangan juga sebagai kesaksian yang baik.
Tetapi yang maksudnya orang agamawi ini tidak membasuh tangan ini adalah karena mereka barangkali tidak mengikuti ritualnya, upacaranya. Dan oleh sebab itu saja mereka bilang, murid-muridmu makan dengan tangan yang kotor. Yesus tahu pemikiran mereka, saudara. Yesus tahu siluk biluk mereka. Firman Tuhan kata sebelum pun isi hati kita ini kita luahkan, Tuhan sudah tahu juga. Itu bukan bermakna kita tidak mau berdoa. Kita mesti berdoa juga. Tetapi itu adalah dorongan bagi kita sebab Tuhan itu maha tahu. Saudara dan sekalian, jadi inilah yang dikatakan najis. Karena tidak mengikuti ritual 1, 2, 3 pembasuhan tangan. Jawaban Yesus kepada mereka adalah seperti ini. Kamu ini munafik. Pura-pura kamu. Pur-pur kamu. Sudah cendana, gaharu pula. Sudah tanya, sudah tahu, sudah gaharu cendana pula. Terbalik. Sudah gaharu cendana pula. Sudah tahu, bertanya pula. Kamu ini. Tetapi memang kamu ini. Kamu ini adalah seperti itu. Saudara dan sekali, ini kepada kumpulan agamawi itu. Yesus bilang, benarlah nubuatan Yesaya sampai hari ini rupa-rupanya kamu sama juga tidak pernah berubah. Kamu berpegang kepada pengajaran manusia dan bukan kepada yang sebenarnya daripada Tuhan. Jadi kita tahu saudara bahwa isunya bukanlah karena murid-muridnya tidak basuh tangan. Isunya adalah karena orang-orang agamawi ini tidak melihat mereka menghormati ritual, tata cara pembasuhan agama. Yesus kata bukan itu yang terpenting. Kalau kamu menekankan yang luaran itu dan mengabaikan pengajaran firman Tuhan, benarlah seperti Yesaya kata Tuhan Yesus. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, menyembah aku dengan bibirnya, beribadah kepadaku dengan bibirnya, tetapi hati mereka jauh daripadaku. Jadi saudara dan saudara sekalian, dalam hidup kita, dalam hidup bergereja kita, ya, khususnya, ya, kita juga ada rutin, kita ada acara, kita ada peraturan kalau kita berbakti, kita ada susunan, ya. Dan kita ikut itu setiap minggu kita. Sekarang ini pun kita mengikuti susunan ibadah kebaktian kita. Mengikut buku hijau itu. Kita ikut. Tetapi janganlah oleh sebab itu fokus kita tertumpu pula kepada peraturan dan rutin. Dan fokus kita pula tidak kepada Tuhan yang kita sembah waktu kita beribadah. Jadi saudara-saudara sekalian, sekarang ini pun online. Barangkali banyak di antara kita bertanya, lepas ini apa lagi ya? Kalau mengikut buku hijau, lepas ini apa lagi ya? Mungkin itu yang kamu pikirkan. Sehingga kan kamu tidak menyembah Allah. Kamu asyik berpikir tentang rutin yang kita gunakan dalam ibadah online kita ini. Jangan seperti itu saudara. Karena kalau itu yang berlaku, yang rutin gereja kita ini kan seperti budaya lah itu. Kebiasaan kita. Kalau ini yang kita tekankan sangat, walaupun dalam kita mengajar pemimpin ibadah kita ajar itu ya. Ini, lepas ini, lepas ini. Memang kita ajarlah itu basic. Tapi jangan sampai
Karena itu fokus kita hilang dalam penyembahan dan ibadah kita kepada Tuhan. Saudara dan saudara sekalian, jadi amalan kita, budaya kita memang ada yang baik, tetapi janganlah keterikatan kita kepada budaya itu menjauhkan hati kita dari Tuhan pula. Jangan sampai waktu kita menghampiri Tuhan, waktu kita beribadah, jangan sampai sikap kita itu hanyalah sekadar memenuhi tuntutan rutin dan sebagainya. Karena kalau itu yang kita buat, penyembahan kita rusak. Menjadi munafik saja kita. Kita tidak mau itu berlaku, saudara. Nah, itu yang akibat yang pertama yang kita mau angkat. Kalau pengajaran Tuhan kita abaikan dan pengajaran manusia kita pegang. Yang menjadi mangsanya adalah ibadah kita, penyembahan kita. Yang kedua, saudara, yang kita mau angkat di sini adalah kebajikan, perbuatan baik kita. Marilah kita boleh juga berlumba-lumba berbuat baik untuk kemuliaan Tuhan lah, bukan untuk kemegahan kerajaan pribadi, untuk kemuliaan Tuhan, untuk kesaksian. Kita boleh berlumba-lumba berbuat baik. Dalam firman Tuhan mengatakan, jangan jemu-jemu berbuat baik. Tapi kalau kita lihat di sini, kita lihat dulu ayat ini, ayat 14 dan ayat 15 ini. Lalu Yesus memanggil lagi orang banyak lain dan berkata kepada mereka, kamu semua dengarlah kepadaku dan camkanlah. Adapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya, tetapi apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Kita kada baca ayat-ayat sebelumnya, sebelum kata-kata ini dilafazkan oleh Yesus. Jadi bercakap tentang kebaikan ini, Yesus telah mengangkat satu bahagian dalam kehidupan mereka. Daripada ayat 9 sampai kepada ayat yang ke-13. Tentang seorang anak yang diajar oleh nenek moyang. Bagaimana untuk menghormati ayah dan ibu. Sesuai dengan hukum 10. Sesuai dengan hukum yang diturunkan oleh Allah. Setiap anak menghormati ayahnya dan ibunya. Kita tidak mau cakaplah bagaimana cara menghormati ayah dan ibunya. Kita semua ada ayah, ada ibu. Kita juga barangkali adalah ayah dan ibu juga. Kita boleh bayangkan bagaimana kita mendambakan anak-anak kita, menunjukkan hormatnya kepada kita. Segala yang baik, segala yang mulia, memelihara kita dan sebagainya. Yesus bilang di sini kepada kumpulan agamawi itu yang mempertikaikan Yesus semata-mata atas pengajaran manusia yang mereka pegang, mengabaikan pula kebenaran firman Tuhan. Kamu ini, kata Tuhan Yesus, lihat contoh katanya. Ada firman Tuhan yang diturunkan bahwa setiap orang mesti hormati ayahnya dan ibunya. Tetapi kamu tambah pengajaran firman Tuhan itu dengan mengatakan, cukuplah kalau seseorang anak itu hanya melafazkan perkataan. Sepatunya, Mak, Pak, sepatunya yang aku harus bagi kamu duit itu untuk belanja kamu, contohnya lah. Sepatunya aku bagi itu sama kamu. Tetapi sekarang duit itu saya sudah bagi sama Tuhan. Betul kan tidak? Kita tidak tahu lah.
Dan kalau itu berlaku, kamu bilang sama dia, cukup bagus sudah itu. Untuk Tuhan, kamu abaikan ibu bapak kamu. Cukup bagus sudah itu kamu bilang, kata Tuhan Yesus. Kau tengok betapa munafiknya mereka. Tanpa iman, tanpa perbuatan baik, iman kita mati. Firman Tuhan mengatakan. Dan di sini saudara, bertembungnya pengajaran manusia dengan pengajaran kebenaran firman Tuhan. Jadi apa yang kita lihat di sini saudara, Yesus mengatakan, lihat dalam bahagian ini, kebaikan di dalam hidup kita, kata Tuhan Yesus, mengambil contoh anak ini. Kebaikan yang harus dilakukannya sekarang karena sabotaj. Kamu yang sabotaj pengajaran kebaikan itu dengan menambah pengajaran. Cukup sudah itu. Kalau kamu bagi sama Tuhan, yang kamu bagi sama ibu bapak kamu bilang saja sudah saya bagi sama Tuhan, jadi terlepaslah aku dari tanggung jawab, dan kamu bilang oke lah itu. Kamu yang sabotaj kebaikan dalam anak muda ini. Kamu yang mengajarnya kepada mereka. Kebajikan yang ada itu rosak, disabotaj oleh pengajaran kamu. Dan itulah yang menajiskan. Karena yang kamu ajar itu masuk di hatinya. Masuk dalam pikirannya. Sehingga dia tidak lagi berbuat baik kepada ibu bapaknya. Gara-gara kamu yang cakap seperti itu. Dan inilah contohnya saudara. Kalau pengajaran manusia itu kita pegang dan kita angkat, mengenepikan pula kebenaran firman Tuhan itu. Saudara dan saudara sekalian, apakah dan bagaimanakah amalan atau kebaikan di dalam hidup kita? Yesus di sini sudah menegur kumpulan orang agamawi itu. Dan prinsipnya itu adalah sama. Firman Tuhan harus diangkat tinggi dan harus menguasai semua perihal sudut kehidupan kita. Termasuklah pengajaran nenek moyang harus dikuasai oleh kebenaran firman Tuhan. Kalau tidak, sama seperti dalam cerita ini, bagaimana kebaikan pun yang kita buat akan menjadi rosak. Saudara dan sekalian, kita sebagai anak, kalau kita bergelar sebagai anak, walaupun kita ini sudah bapak barangkali, tapi kita masih bergelar sebagai bapak atau bergelar sebagai anak, marilah kita berikan penghormatan yang sepatutnya kepada ibu bapak kita. Bagus itu. Tapi jangan sampai kamu gunakan itu sebagai alasan untuk mengabaikan pula penghormatan kita kepada Tuhan. Hormatilah Tuhan dengan semua yang kita ada. Hasil pertamamu, penghasilanmu, hormati Tuhan dengan apa yang kamu ada. Pemberianmu, perpuluhanmu, itu kita gunakan untuk menghormati Tuhan. Jangan pula kita bilang, aku sudah bagi uang ini untuk tolong orang susah. Jadi oleh sebab saya sudah tolong orang susah, tidak payah aku bagi perpuluhan kepada Tuhan. Dia faham juga itu, mesti dia faham. Tetapi di manakah keutamaanmu? Ini adalah satu contoh di mana pengajaran manusia itu dipegang, mengatasi sehingga mengabaikan, mengenepikan kebenaran firman Tuhan. Jadi kebaikan mana sekalipun saudara, kalau tidak didorong oleh kebenaran firman Tuhan, itu akan menjadi rosak, disabotaj, dan menajiskan. Jadi bukan makanan sahaja yang boleh menajiskan. Kata-kata kamu juga yang masuk dalam hati orang. Kata Tuhan Yesuslah kepada kumpulan agama ini.
Kamu yang merosakkan kehidupan orang. Dan bila dia terjemahkan pengajaran kamu itu, yang keluar dari mereka itu adalah kejahatan. Sehingga mereka tidak menghormati ibu bapak kamu lagi. Kata dia, kata Tuhan Yesus. Jadi saudara dan sekalian, inilah hakikatnya kalau firman Tuhan itu kita abaikan. Dan pengajaran manusia kita pegang. Yang ketiga, bukan sahaja penyembahan ibadah kita rosak, menjadi munafik sia-sia. Bukan sahaja kehidupan kebajikan kebaikan kita kena sabotaj, rosak dan najis. Tetapi dalam perjalanan hidup kita sendiri pun juga rosak. Ayat 21 sampai ayat 22. Di sini Tuhan Yesus meneruskan lagi. Ya. Sebab murid-muridnya sendiri pun kurang memahami. Dan bila mereka sudah sampai ke satu rumah, murid-murid Yesus tanya lagi. Apa maksud guru mengajar seperti itu sebentar tadi ya? Dan Tuhan Yesus dalam kelompok yang kecil itu, seperti dia juga rasa kecewa. Kamu pun tidak paham juga. Saya tidak paham. Kenapa kamu tidak paham? Kemudian dalam ayat yang ke-21 ini. Sebab dari dalam, dari hati orang timbul segala pikiran jahat. Bukan oleh makanan. Makanan tidak masuk di hati. Makanan masuk di perut dan keluar. Seperti megimi. Cepat dimasak, cepat keluar. Itu megimi. Tapi firman Tuhan kamu abaikan, kata Tuhan Yesus. Daripada hati orang itu timbul segala pikiran jahat. Kenapa pikiran jahat? Karena dikuasai oleh pengajaran manusia, bukan dikuasai oleh firman Tuhan. Dan semua itu kamu boleh bacalah saudara. Pikiran-pikiran yang jahat yang boleh diterjemahkan dalam perbuatannya. Kata Tuhan Yesus di sini. Disenaraikannya percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelecehan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Banyak itu. Semua ini timbul bukan daripada makanan. Ia timbul daripada pikiran manusia. Apatah lagi kalau pikiran manusia itu dikuasai oleh pengajaran manusia yang sangat sempit. Kata Tuhan Yesus Kristus. The power of words. Ini kuasa lafasan kata-kata kita. Lebih tajam dari pisau. Ada orang boleh bunuh diri karena perkataanmu yang keluar dari bibirmu. Tidak ada orang yang bunuh diri kalau kau bagi dia makanan. Mega, megika, bagi dia garam kah, gula kah, biskut kah. Tidak orang mau bunuh diri kalau kau bagi itu. Tapi kalau kau bagi kata-kata yang kesat, kata-kata yang sempit, ada orang kecewa dan boleh bunuh diri. Karena kata-kata yang seperti itu, pengajaran manusia itu masuk di hati, kata Tuhan Yesus. Diterjemahkan dalam perbuatan. Tapi bukan makanan. Makanan ada salurannya tersendiri. Saluran 1, saluran 2, saluran 3, atau saluran 9, saluran 8, dan macam-macam saluran. Ada salurannya. Tapi makanan tidak menajiskan. Memanglah ada setengah-setengah orang yang makanan itu bagi dia menajiskan. Musa sendiri pun mengajar, makan babi itu tidak boleh karena itu najis. Tapi itu pengajaran manusia. Yesus sudah
halalkan semua makanan. Suatu hari Paulus sedang berehat dan dia melihat satu tenda, satu kelambu, satu tuala yang besar turun. Dan dia nampak banyak jenis makanan. Dan Petrus kata, bagaimana mungkin Tuhan aku makan semua ini? Semuanya ini haram bagiku. Apa firman Tuhan kata? Semua yang dihalalkan oleh Tuhan adalah baik untuk dimakan. Tidak ada makanan yang haram bagi kita. Kalau kita sudah mengucap syukur kepada Tuhan. Semua makanan. Tapi janganlah kita gelojoh sangat kan. Karena kalau kita gelojoh sangat, sudahlah dalam pandemik ini pun kita gelojoh juga. Dan kita binasa karena terlalu banyak makan, itu bukan salah Tuhan itu. Itu salah sendiri. Tapi kita kembali kepada pengajaran ini saudara. Jadi di sini Yesus mengatakan, makanan itu yang menjadi persoalan kumpulan agamawi itu. Makanan itu sendiri tidak menajiskan. Bagaimana dengan makan dengan tangan yang kotor? Kita sudah jawab tadi. Mereka ini bukanlah tidak membasuh tangan. Cuma bagi orang-orang agamawi itu, mereka tidak ikut peraturan ritualnya, itu saja. Angkat pengajaran manusia, tetapi abaikan pengajaran Allah. Itu yang menjadi isu di sini saudara. Rutin kita setiap minggu dalam kebaktian kita membantu kita untuk menyembah Tuhan. Bukan untuk mengalihkan fokus kita ke tempat yang lain, bukan. Jadi mari kita utamakan, mari kita susun keutamaan kita bila kita menghadap Tuhan. Marilah kita berdoa kepada Tuhan saudara. Minta Dia selidiki hati kita. Apakah di dalam kita ada sesuatu yang tidak ngam dengan Tuhan. Mari kita susun semula kehidupan kita. Jangan sampai hanya karena peraturan hati kita jauh daripada Tuhan. Dalam pujian kita, persiapan kita pagi ini, ada satu lagu di sana dikatakan, hadirat Tuhan kiranya memenuhi hidup kita. Dan bila hadirat Tuhan memenuhi hidup kita, firman-Nya akan membersihkan hidup kita. Dan kita akan sentiasa mencari wajah Allah atau pimpinan Allah. Pikirkan, apakah satu penghalang di dalam hidup kita saudara, yang membuat hati kita jauh daripada Tuhan. Hukum sogit kita ini yang bertujuan untuk keadilan sebenarnya. Bila ada seseorang disakiti, dia kena sogit supaya keadilan terjadi. Bagus kan? Bagus betul? Itu sistem mahkamah kampung. Bila kau buat salah sama orang, kau salah itu kau harus bayar denda. Dan disogitlah kau dengan satu ekor ayam kah, satu ekor babi kah. Itulah sistem keadilan di peringkat kampung. Bagus kan? Tetapi yang tidak bagusnya itu saudara adalah dimasukkan lagi upacara. Upacara bercakap-cakap kepada roh-roh. Roh-roh di batu, roh-roh di tanah, roh-roh di kayu, roh-roh di sungai. Semua itu gimbaran-gimbaran jin-jin semua disebut. Dengan ini semoga dua pasangan ini, dua orang ini yang bergaduh disejukkan oleh engkau ya roh-roh Kadino. Jadi orang Kristen yang terlibat dalam hukum sogit ini harus berhati-hati
Kita orang Kristen, keadilan dituntut oleh firman Tuhan. Tetapi penyembahan kepada roh-roh itu adalah kutukan. Itulah sebabnya saudara, kita tegah orang Kristen terlibat dalam upacara sogit yang melibatkan upacara-upacara. Meminta kepada pemberajan, meminta kepada roh-roh, mainat-mainat, semua dimintanya. Para belah dengan cara begini, sosogit tokono, kadina. Sebagai orang Kristen, itu membawa kita keluar dari landasan firman Tuhan. Itulah sebabnya saya bilang, kita tegah yang bahagian itu. Baiklah saudara dan saudara sekalian, tradisi dan Kristus sepatutnya tidak bercanggah. Tetapi karena pengajaran manusia membawa tradisi kita bercanggah dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi pagi ini saudara dan saudara sekalian, kalau kita tahu keutamaan hidup kita, maka kita pastinya hati kita dekat dengan Allah dan tidak jauh dari Allah. Semoga Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saya berdoa kepada semua jemaat Tuhan, bersyukur atas kehidupan mereka, karena mereka tahu mengatur dan menyusun keutamaan hidup mereka, mengutamakan kebenaran pengajaran firman Tuhan daripada berpegang kepada tuntutan tradisi dan budaya semata-mata yang bercanggah dengan kebenaran firman Tuhan. Lepaskan kami Tuhan daripada belenggu seperti ini, supaya kami bebas untuk menyembah Tuhan dimanapun kami berada, di rumah-rumah sekalipun pada waktu ini. Terima kasih Tuhan. Semoga dengan pimpinan Tuhan kami dapat menjalani kehidupan kami sesuai dengan perintah-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bagi meresponi firman Tuhan, marilah kita lafazkan pengakuan iman Naisin bersama. Bersama kita katakan, saya percaya kepada Allah yang Esa, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, yang dapat dilihat dan yang tidak dapat dilihat. Saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, anak tunggal Allah, yang kekal dipanakkan oleh Bapa, Allah daripada Allah, terang daripada terang, Allah benar daripada Allah benar. Dia diperanakkan bukan dijadikan, sebab dia satu dengan Bapa. Maka segala sesuatu dijadikan olehnya untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita. Dia turun dari sorga dan oleh kuasa Roh Kudus dia dilahirkan oleh anak darah Maria dan menjadi manusia. Karena kita dia disalibkan semasa pemerintahan Pontius Pilatus, dia menderita, disiksa sampai mati, lalu dikuburkan. Pada hari yang ketiga, dia bangkit pula menurut yang dinubuatkan dalam Alkitab, lalu dia naik ke surga. Dia duduk di sebelah kanan Bapa, dia akan datang kembali dalam kemuliaan untuk menghakimi baik orang yang masih hidup maupun orang yang sudah mati. Saya percaya kepada Roh Kudus, yaitu Tuhan pemberi hidup, yang datang daripada Bapa dan Anak, serta dengan Bapa dan Anak, dia disembah dan dipermuliakan. Dia telah berfirman melalui nabi-nabi. Saya percaya kepada gereja sedunia yang kudus, dan daripada rasul-rasul itu, saya mengaku satu baptisan akan mendatangkan pengampunan dosa. Saya menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan dalam dunia yang akan datang. Amin. Selamat pagi sekali lagi saudara dan saudara sekalian. Dan waktu ini saya mau menyampaikan satu dua tambahan pengumuman selain daripada yang kita sudah tonton sebentar tadi sebelum kita mulakan kebaktian. Kita ada beberapa loop pengumuman, ya. Dan saya harap itu semua dapat membantu kita mengetahui, berdoa, melibatkan diri dalam semua yang telah disampaikan. Baiklah, pada pagi ini saya mau mengucapkan dulu selamat pagi, selamat berbakti kepada saudara dan saudara sekalian.
Kalau ada orang baru mengikuti kebaktian di tempat kamu, sambutlah dia, ya, saudara kah dan sebagainya. Semoga Tuhan memberkati kita melalui kebaktian ini. Dan terima kasih atas semua sokongan saudara dan saudari sekalian selama ini berbakti bersama online bersama kita, dan juga sokongan keuangan kamu, ya, dan sebagainya. Itu sangat dihargai, sangat kami menghargai. Ini adalah paroki kita, tanggung jawab kita menyokong perjalanan paroki kita. Baik, ada 1-2 perkara yang saya mau beri penegasan. Pertama, hari ini adalah dipanggil CCM Sunday, Minggu Majelis Gereja-Gereja Malaysia. Dalam negara kita ada satu majelis gereja-gereja Malaysia yang membariskan, mengumpulkan semua gereja-gereja denominasi yang besar, aliran yang besar di dalam Malaysia. Dan pada kali ini bishop kita sendiri, Archbishop Datuk Melter Cikitais, adalah chairman, ya. Dia adalah pengurusi kepada majelis gereja-gereja Malaysia ini. Jadi sesuai dengan minggu ini, kita juga menganjurkan saudara dan saudara sekalian untuk menyumbang kepada tabung majelis gereja-gereja Malaysia. Kalau kamu buat online transfer, bila kamu bagi kami resitnya, sila nyatakan ini adalah untuk CCM Sunday ataupun majelis gereja-gereja Malaysia. Itu yang pertama. Yang kedua, hari ini juga adalah Walk for Jesus, tetapi kita tidak berjalanlah hari ini, karena kita pun sudah tahu kenapa. Tetapi ambillah masa waktu ini untuk berdoa untuk Malaysia, berdoa untuk Sabah, kesejahteraan kita, ya, dan sebagainya. Ambillah waktu untuk mengingati perkara ini. Selainnya itu adalah perkara-perkara yang sudah kita jelaskan. Jadi sila baca buletin kita digital ataupun dalam loop itu tadi, kamu boleh lihat balik dan lihat di sana beberapa program yang akan berlaku seperti JLS, latihan kita JLS, seperti pembacaan maraton Alkitab seperti itu. Sila terlibat nanti seperti mana yang diberikan panduannya, ya. Dan yang terakhir adalah bulan September ini kita mau mengadakan bulan berdoa. Artinya sepanjang bulan September ini kita akan berdoa, tetapi caranya ini adalah begini. Kita buat ringkas saja. Setiap hari kita akan berdoa untuk satu tajuk saja. Saya tahu sekarang ini banyak program berdoa, ya. Dan kadang-kadang kita pun susah mau pilih mana satu. Yang ini Malaysia, yang ini dunia, semua penting-penting. Tetapi kita sebagai satu paroki, mari kita buat ini untuk paroki kita saja. Kita berdoa sepanjang bulan September ini, hari Malaysia ini, ya, bulan kemerdekaan ini. Sepanjang bulan ini kita di paroki kita akan berdoa, dan saya akan sediakan dan saya akan post di grup satu hari apa tajuknya. Sekurang-kurangnya kamu satu menit kah begitu, ya. Ingatkan situ doa itu begitu. Kalau kamu mau lebih boleh juga lah, satu hari pun boleh juga. Tapi 1 menit setiap hari, terserah waktunya, bila awal pagi kah, sebelum tidur kah, kamu berdoa untuk waktu itu. Dan kita haraplah dalam 1 bulan ini kita dapat mendoakan 7 tajuk di dalam paroki kita. Jadi semoga Tuhan memberkati kita. Mari jemaat Tuhan kita semua tenang dan kita ambil masa ini berdoa bersama-sama. Kita berdoalah untuk keadaan kita sekali lagi, untuk daerah kita dan keadaan kita hari-hari ini.
Dan berdoa juga bagi mereka yang hari-hari ini dalam pusat karantin ataupun dirawat di mana-mana hospital pada hari ini. Kita berdoa biarlah Tuhan menyembuhkan dan memulihkan keadaan kita. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa, kami berterima kasih kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk berdoa bersama-sama sebagai satu jemaat dalam paroki. Kami mau berdoa ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kami serahkan daerah kami ke dalam tangan-Mu sekali lagi. Biarlah kiranya Engkau memulihkan tanah ini, pulihkan masyarakat dan pulihkan ekonomi masyarakat di tempat ini ya Bapa. Kami berdoa bagi kawasan-kawasan yang hari-hari ini dalam keadaan PKPD. Kami berdoa ya Tuhan, berikan kami ketenangan dan Engkau lindungi kami dari jangkitan COVID-19. Dan biarlah kami semua terlindung dan dijaga Tuhan dan nama-Mu dimuliakan dalam kehidupan kami. Kami tidak lupa berdoa bagi mereka yang saat ini dalam karantin maupun di pusat karantin ataupun di rumah mereka masing-masing. Bahkan mereka juga yang dirawat. Tuhan, kami berdoa tangan pengasihan-Mu menyembuhkan mereka saat ini Tuhan di dalam nama Yesus. Kami ikhtiarkan kesembuhan terjadi atas mereka. Dan biarlah mereka juga boleh percaya dan meletakkan pengharapan hanya kepada Tuhan Yesus. Karena Engkaulah Allah kami yang menyembuhkan. Dan kepadamu Tuhan kami berseru minta tolong. Tuhan sembuhkan setiap anak-anak-Mu. Dan biarlah kiranya mereka semua dilepaskan daripada COVID-19 ini yang menular saat ini Bapa. Kami berdoa Engkau lindungilah umat-umat-Mu hari-hari ini. Dan biarlah Tuhan kami merasakan bahwa penjagaan-Mu sempurna dan tidak pernah terlambat pertolongan-Mu Tuhan kepada kami semua. Terpujilah Engkau ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa yang percaya bersama, katakan amin. Jemaah yang dikasihi Tuhan, dengarlah apa yang dikatakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan seluruh akalmu. Ini adalah perintah yang terutama dan yang terpenting. Perintah kedua sama pentingnya dengan yang pertama, kasihilah sama manusia seperti kamu mengasihi diri kamu sendiri. Tidak ada perintah yang lain yang lebih utama daripada kedua perintah ini. Bersama kita katakan, Tuhan kasihanilah kami dan tuliskanlah semua hukum ini dalam hati kami. Karena demikian Allah mengasihi dunia ini sehingga diberikannya anak yang tunggal untuk menyelamatkan kita daripada dosa kita, untuk menjadi pengantara kita di sorga dan membawa kita kepada hidup yang kekal. Oleh karena itu, marilah kita mengakui dosa-dosa kita dengan sesal serta beriman dan berniat hendak melakukan hukum-hukum Allah serta hidup dalam kasih dengan damai dengan semua manusia. Bersama kita katakan, Allah yang penuh belas kasihan, Bapa kami di sorga, pencipta kami dan hakim kami telah berdosa terhadap Engkau dan terhadap sama manusia, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, melalui kelalaian, kelemahan, dan kesalahan yang disengajakan. Kami sekarang bertaubat dan benar-benar menyesal sebab kesalahan kami. Bapa, ampunilah kami demi anak-Mu Yesus Kristus yang telah mati untuk kami. Kuatkanlah kami supaya dapat mengasihi dan mentaati-Mu dalam kehidupan yang baru melalui Kristus Tuhan kami. Amin. Allah yang Maha Kuasa mengasihani kamu, membebaskan kamu daripada segala dosamu melalui Kristus Tuhan kita. Dia meneguhkan dan menguatkan kamu untuk pelayanannya dengan kuasa Roh Kudus dan memelihara kamu dalam kehidupan yang kekal. Amin. Sekarang karena kita telah diperdamaikan dengan Allah sebab iman, kita mengalami kesejahteraan dengan Allah dengan perantaraan Yesus Kristus Tuhan kita. Oleh yang demikian kita mesti berdamai di antara satu sama lain dalam tubuh Kristus. Kiranya damai sejahtera Tuhan selalu beserta dengan kamu. Mari kita bersalaman satu sama lain dengan damai sejahtera. Saudara-saudara, karena Allah sangat baik kepada kita, aku menggesa kamu supaya kamu mempersembahkan dirimu sebagai korban yang hidup dan yang khas untuk Allah dan yang menyenangkan hatinya. Demikianlah seharusnya kamu beribadah kepada Allah. Lakukan
temukan kasih yang sejati tiada pernah berubah, hanya di dalam-Mu Yesus Tuhanku. Kasih yang telah Kau beri lebihi segala yang terbaik dalamku, tak berkesudahan, kekal selamanya. Kini ku bawa kepadamu hidupku sebagai persembahan. Terimalah pujian dari hatiku, hanyalah untukmu. Tubi yang terbaik hanyalah bagimu, hanya untukmu yang termulia, berkenan bagimu. Biar hidupku sinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan, kebesaran-Mu beri segalanya. Yang terbaik, telah kutemukan kasih yang sejati tiada pernah berubah, hanya di dalam-Mu Yesus Tuhanku. Kasih yang telah Kau beri lebihi segala yang terbaik dalamku, tak berkesudahan, kekal selamanya. Kini ku bawa kepadamu hidupku sebagai persembahan. Terimalah pujian dari hatiku, hanyalah untukmu. Tubi yang terbaik hanyalah bagimu, hanya untukmu yang termulia, berkenan bagimu. Biar hidupku bersinar kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan, kebesaran-Mu beri segalanya. Tubi yang terbaik, Jemaat Tuhan, angkatlah hatimu. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan Allah kita. Bukan saja patut, bahkan adalah kewajiban kita, kegembiraan kita selalunya dan di mana-mana saja mengucap syukur dan pujian Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi. Dan sekarang kami bersyukur sebab Engkau telah menyatakan kemuliaan-Mu sama dengan kemuliaan anak-Mu dan Roh Kudus, tiga oknum sama keagungan, tak terbahagi kemuliaannya, Tuhan dan Allah yang tunggal, yang disembah dan dipuji selama-lamanya. Sebab itu kami turut memuji Engkau bersama dengan suara malaikat-malaikat dan penghulu-penghulu malaikat, dan semua kaum syurga yang selalu memuji dan besarkan nama-Mu yang mulia itu. Bersama kita katakan, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah daripada segala kuasa dan keperkasaan, syurga dan bumi penuh dengan kemuliaan-Mu. Hosana bagi yang maha tinggi. Amin. Semua kemuliaan kepadamu Bapa kami yang di sorga, sebab di dalam kemurahan-Mu Engkau menyerahkan anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, untuk disiksa dan mati di atas kayu salib untuk penebusan kami. Di situ Dia telah membuat pendamaian yang penuh untuk dosa-dosa seisi dunia dan persembahkan dirinya sendiri sebagai korban satu kali saja untuk segala dosa kami. Dia telah menentukan dan dalam Injilnya memberitakan kami untuk melanjutkan perjamuan ini sebagai peringatan abadi akan kematiannya yang sangat tinggi nilainya sampai Dia datang kembali. Dengarlah kami yang minta dengan rendah hati, ya Bapa yang berkasihan, dan kurniakanlah supaya melalui kuasa Roh Kudus
Kami yang menerima kurnia-kurnia ini, roti dan air anggur, menurut peraturan anak-Mu Yesus Kristus penyelamat kami, sebagai peringatan akan sengsaran kematiannya, akan dapat bagian dalam tubuh dan darahnya yang sangat berharga itu. Pada waktu malam Tuhan Yesus dikhianati, Dia mengambil roti dan mengucap syukur, lalu memecahkan roti itu dan membagikannya kepada murid-muridnya serta berkata, ambil dan makan, inilah tubuh aku yang diberikan untuk kamu, buatlah demikian sebagai peringatan akan aku. Begitu juga setelah habis makan, Dia mengambil cawan serta mengucap syukur lalu memberikannya kepada murid-muridnya serta berkata, minumlah ini kamu semua, ini adalah darahku, darah perjanjian baru, yang dicurahkan bagi kamu, bagi semua orang untuk pengampunan dosa. Buatlah demikian setiap kali kamu melakukannya sebagai peringatan akan aku. Bersama kita katakan, Kristus telah mati, Kristus telah bangkit, Kristus akan datang lagi. Kita memecahkan roti ini untuk mendapat bahagian di dalam tubuh Kristus. Berbahagialah mereka yang dijemput ke perjamuan domba. Karunia Allah adalah untuk jemaat Allah. Dekatilah dengan iman dan dengan rendah hati. Terimalah roti dan air anggur ini sebagai peringatan bahwa Kristus mati untuk kamu, serta menerima Dia dalam hatimu dengan iman dan syukur. Amin. Mari bersama kita berdoa. Kami tidak datang ke meja-Mu, oh Tuhan, yang berbelas kasihan berdasarkan kepada kebenaran kami sendiri, tetapi berdasarkan belas kasihan-Mu yang sangat besar. Kami pun tidak layak memungut sisa-sisa di bawah meja-Mu, tetapi Engkau Tuhan yang sama, yang senantiasa berbelas kasihan. Oleh itu kurniakanlah kami Tuhan yang murah hati, agar dengan memakan tubuh-Mu, Yesus Kristus, dan meminum darah-Nya, tubuh kami yang berdosa dikuduskan oleh tubuh-Nya, dan jiwa kami dibersihkan melalui darah-Nya yang sangat berharga, agar kami selama-lamanya tinggal di dalam Dia, dan Dia di dalam kami. Amin.
Marilah jemaat Tuhan kita berdoa seperti yang diajarkan oleh penyelamat kita. Bersama kita katakan, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami sehari-hari. Ampunilah kami akan dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sekarang dan selama-lamanya. Amin. Doa syukur bersama. Allah kekal Bapa kami di sorga, kami ucapkan terima kasih kepadamu yang telah menerima kami sebagai anggota hidup anak-Mu Yesus Kristus, penyelamat kami. Kami mengucapkan terima kasih kepadamu yang telah memberikan kami makanan rohani di dalam sakramen tubuh dan darahnya. Sekarang utuslah kami ke dalam dunia dengan damai, dan kurniakanlah kami kekuatan dan keteguhan hati untuk mengasihi dan melayani Engkau dengan sukacita dan hati yang ikhlas. Amin. Marilah kita menerima berkat daripada Allah. Sentosa Allah yang melebihi pengertian manusia, memeliharakan hati dan jiwa kamu di dalam pengetahuan dan kasih Allah dan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak dan Roh Kudus bersertalah dengan kamu dan tinggal serta dengan kamu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, shalom, damai Allah turun ke atas sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Saudara dan saudara sekalian, pergilah dengan damai sejahtera dan layanilah Tuhan dalam nama Kristus. Amin. Selamat berlindung pada batu karang di waktu sengsara di masa beperang, ketika lemah ku cari tempat senang, tak ku dapat lain dari batu karang. Dalam dikau ku berlindung, di dalam dikau Yesus ku bernaung. Di waktu terasing seorang diri, datanglah cobaan mengganggu hati, laksana gelombang ketika tofan, ku lari bernaung di batu karang. Dalam dikau ku berlindung, di dalam dikau Yesus ku bernaung. Waktu ku rasa serangan musuhku, segera ku lari ke perlindunganku. Ketika sengsara kejar pun kencang, ku lari sembunyi di batu karang. Dalam dikau ku berlindung, di dalam dikau Yesus ku bernaung. Dalam dikau ku berlindung, di dalam dikau Yesus ku bernaung. Mari jemaat Tuhan kita berdoa sekali lagi. Ya Bapa, kami berterima kasih atas ibadah online ini yang kami ikuti. Terima kasih firman yang telah kami dengar, biarlah itu tertanam baik dalam hati kami. Dan kami mau berdoa biarlah Engkau terus melindungi kami Tuhan dimanapun kami berada pada minggu yang akan datang ini. Bagi mereka yang sempat bekerja, Engkau jaga dan pelihara mereka, lindungi mereka. Bagi mereka yang dalam keadaan PKPD, Engkau juga berikan ketenangan dan melindungi mereka ya Bapa. Terima kasih bahwa kami pada minggu depan bersama-sama dalam ibadah talian
dan biarlah dalamnya namamu dimuliakan. Terpujilah Engkau Bapa, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.